Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini kita akan bahas ini soal masih kimia, yaitu SIMAK UI, tapi ini yang tahun 2017 ya. Oke, yang 2018 sama 2019-nya udah ada, teman-teman cek aja ya, di playlistnya juga ada. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama, yaitu untuk soal 46. Di dalam alam, di alam, boron memiliki dua isotop, gitu ya, yaitu boron dengan nomor massa 10 dengan nomor massa 11. Diketahui nih, massa rata-rata boronnya itu berarti AR-nya ya, adalah 10,8039, kayak gitu. Oke, yang ditanya berapa kelimpahan dari isotop dengan nomor massa 11 ini. Jadi teman-teman ingat ya, kalau misalnya dia isotop itu kan dia yang memiliki nomor massa yang berbeda ya, tetapi nomor atomnya itu dia sama, kayak gitu. Yang diminta di sini adalah kelimpahannya atau ya apa? Adalah persentasenya itu berapa. Oke. Kita misalkan ya. Misalnya ini nanti jumlah total persentasenya itu dia 100% ya. Jadi kita misalkan yang boron ini yang 10 nomor massa 10 itu kita misalkan dia X persen. Sedangkan kalau yang boron 11 otomatis kalau total dia 100 berarti ini jadinya 100 kurang X persen. Ya kan? Sedangkan untuk mencari AR itu sendiri di sini kan diketahui atom relatif ya. Jadi untuk menghitung atom relatif itu AR ya ini rata-rata itu sama dengan persen, oke, atau kadar dikali dengan isotop yang pertama. Ditambah dengan persen dikali ini kadarnya ya isotop yang kedua. Jadi kalau misalnya isotopnya ada 3 ya udah tinggal kaliin aja semuanya kayak gitu. Oke, di sini nilai AR-nya udah ada yaitu 10,8039 kali. Ini kan kadarnya ini persentasenya itu belum diketahui nih untuk yang isotop. Oke, ini kita misalkan isotop yang pertama ya. Ini kita misalkan isotop yang kedua. Terus ini berarti X, oke, X persen berarti X per 100 dikali, oke, isotopnya ini, isotop satunya itu dikalikan dengan masanya. Oke, jadi kalau diketahui massa atom relatif dari unsurnya, berarti kita pakai itu, tetapi kalau nggak diketahui kita pakai yang angka di sini. Oke, gitu ya, berarti ini dikali 10. Ditambah, oke, ini kadarnya ini, atau persentasenya itu 100 dikurang X per 100 dikali 11. Kayak gitu ya. Supaya ini 100-nya hilang, berarti ini semuanya kita 100 ya. Oke, ini kali 100 berarti komanya ke belakang 2. Berarti 10,8039. Ini dikali 100 berarti 100-nya kan hilang nih. Dikali dengan ini. Berarti jadinya ini 10X. Oke. Terus ini hilang. Ini kan berarti dalam kurung ya. Dikali ke sini. Berarti 11 dikali 100 berarti ini ditambah ya, ditambah 1100. Ini dikurang min X dikali 11 berarti kan min 11X. Kayak gitu. Oke, ini kita kalikan aja ya, berarti kita pindah, maksudnya kita pindah ruas. Oh wait, ini 10, oke, ini 1080,39. Ini kan kalau pindah ruas jadi minus ya, minus 1100 sama dengan 10X dikurang 11X berarti kan min X. Oke, ini kalau dikurangin itu hasilnya adalah minus 19,61 berarti sama dengan min X. Ini sama-sama kita kalikan minus berarti jadinya X ini sama dengan 19,61. Tadi yang kita misalkan nilai X itu adalah untuk isotop 1, ya kan? Ini berarti 19,61%. Itu tadi untuk isotop yang B dengan nomor massa 10 ya, yang ditanya adalah yang 11. Berarti 100 dikurang X-nya. X-nya kita udah cari, berarti 100 dikurang 19,61. Berarti ini sama dengan 80,39%. Berarti jawabnya itu adalah yang A. Oke, jadi teman-teman hati-hati ya. Jangan nanti karena udah keburu-buru, oh udah dapet nih, langsung jawab yang ini. Enggak. Gitu ya. Cek dulu nih yang ditanya itu siapa. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Suatu senyawa, oke, yang terkandung dalam cairan pembersih. Oke, yang katanya cairan pembersihnya ini dia mengandung, oke, jadi ada karbon ya. Kita buat dulu nih. Jadi cairan pembersihnya mengandung karbon yang massanya 10,8 gram. Terus ada, ini kita buat perbandingan ya. Terus ada hidrogen, yaitu dengan massanya 1,36.
Terus klornya yaitu 47,84. Nih. Terus katanya itu di sini diketahui massa. Kalau ada massa berarti kita bisa cari mol ya. Oke, kita cari dulu nih mol masing-masing. Ini dibagi dengan 12, ini dibagi dengan 1, ini dibagi dengan 35,5. Oke, ini hasil baginya. Ini 0,9, ini 1,36, ini 1,347. Oke, ini kita sederhanain ya. Kita sederhanain supaya jadi bilangan bulat aja. Ini sama-sama dibagi 0,9 ya. Ini jadi 1 dibagi dengan bilangan paling kecil. Ini 1, ini 1,5, ini juga 1,5. Oke, supaya dia bilangan bulat, ini kita kalikan 2 aja. Ini berarti 2, ini 3, ini 3. Oke, jadi perbandingan mol ini kita mendapatkan rumus yaitu adalah rumus empirisnya, rumus sederhananya. Berarti di sini C-nya ada 2, H-nya ada 3, terus Cl-nya ada 3. Oke, di sini katanya MR dari senyawa itu adalah 287. Kita cek dulu nih. Berarti kita harus cari rumus senyawanya ya, rumus molekulnya. Berarti untuk mencarinya gini. Re-nya ini, oke, kita buat N berarti sama dengan nilai MR-nya. Udah. Terus kita hitung nih berapa nilai MR yang ada di dalam sini. Oke, jadi kalau ini kita hitung nilai MR-nya ini adalah 132,5. Oke, N sama dengan MR-nya 267. Oke, ini hasil baginya itu ini kita bulatin aja ya. Hasilnya adalah 2. Jadi kita ganti N-nya ini jadi 2. Akhirnya Rm-nya jadi apa? Oke, ingat ya, ganti N-nya jadi 2. Jadinya C4H6 Cl6. Oke, ini adalah rumus molekulnya. Yang ditanya itu adalah jumlah atom karbon. Oke, atom karbonnya berapa? Jadi ini rumus molekulnya dan ini diketahui massa senyawa yang ini ya, yaitu 13,35 gram. Oke, setelah itu kita berarti bisa cari apa? Kita bisa cari mol senyawanya, ya kan? Karena kan ada massa dan udah kita tahu nih bahwa MR-nya udah ada. Oke, kita cari di sini. Mol senyawa berarti pakai rumus yang tadi ya, yaitu massa per MR-nya. Massanya yaitu 13,35, MR-nya itu 267, berarti massanya sama dengan 0,05, molnya. Molnya itu 0,05. Yang ditanyakan berapa atom C ya? Oke, yang ditanya itu adalah atom C-nya berapa? Oke, gini caranya. Yaitu ini dengan cara cepatnya ya. Berarti mol dari senyawanya, ya kan, karena C ini kan merupakan dari senyawa ini nih. Mol dari senyawanya, oke, 0,05 dikali dengan berapa banyaknya atom C dalam rumus senyawanya. Di sini ada 4. Berarti dikali 4, terus dikali dengan, karena ditanya jumlah atom, berarti hubungannya dengan bilangan Avogadro, ya kan? Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. 0,05 dikali 4 itu sama dengan 0,2, ya kan? Dikali 6,02, oh di sini 22 ya. 22 kali 10 pangkat 23. Ternyata kalau di sini nggak ada. Nah, ini jadikan 2 nih, ya kan? Berarti 2 dikali 6,022 dikali 10, jadi pangkatnya jadi 22 kan? Ini tadi min 1, gitu. Jadi jawabnya itu adalah yang mana nih? Oh, ini yang aduh, sorry. Ini saya tulis nih, saya salah tulis. Oke, ini sorry ya, ini saya salah ketik. Ini 22. Oke, gitu ya. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi untuk soal 48. H2S4, asam sulfat ya, dapat dibuat yaitu dengan mereaksikan, oke, ini reaksinya katanya belum setara. Berarti pertama kita setarain dulu nih. Reaksinya SO2 ditambah oksigen ditambah H2O, oke, H2SO4. Oke, ini berarti ada kali 2, ini dikali 2, ini S-nya ada 2. Oke, ini udah setara ya. Nah, terus setelah itu kita nih cocokin data yang ada. Di sini katanya diketahui massa masing-masing ya. Jadi ada massa dari SO2, berarti kita bisa cari mol masing-masingnya. Mol SO2 berarti ingat rumusnya kita pakai ini ya. Massa per MR. Jadi massanya adalah 400 per MR-nya itu adalah 64, berarti sama dengan 6,25. Terus cari lagi mol oksigen. Berarti 175 dibagi 32, ya kan? Berarti sama dengan 5,46.
Terus lanjut lagi mol dari H2O, karena diketahui masanya ya, yaitu 125 dibagi 18 sama dengan 6,95. Setelah itu, baru kita masukin ke ini mula-mulanya, maksudnya ke persamaan reaksinya, supaya kita tahu nanti siapa ya reaksinya yang habis bereaksi. Karena yang ditanya adalah massa H2O. Di sini kan H2O berperan sebagai pereaksi ya, berarti kita usah dulu nih pereaksi pembatasnya siapa, supaya kita bisa menghitung berapa massa H2O. Oke, SO2-nya di sini 6,25, 5,46, ini 6,95. Oke, ingat ya untuk cari reaksi pembatas itu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, 6,02 dibagi berapa nih? Dibagi ini berarti sekitar 3 ya. Oke, 5 dibagi ini berarti 5, hasil baginya sebuah di atas ya. 6,9 dibagi 2 berarti ini 3 sekian ya, karena kan ini masih 3 nih, ini 2. Oke, berarti lebih besar ini nilainya daripada ini. Berarti SO2 ini yang menjadi pereaksi pembatas. Oke, ini pereaksi pembatas. Ya, kita mau cari kan berapa H2O-nya yang sisa. Oke, berarti kita cari dulu nih berapa yang bereaksinya. Berarti dengan menggunakan perbandingan koefisien ya. Jadi perbandingannya ini kan molnya sama ya. Jadi kalau molnya sama berarti jumlah molnya juga sama. Berarti ini 6,25. Berarti yang sisa adalah 0,7 mol. Kayak gitu. Yang ditanya kan massa. Berarti massa dari H2O yang sisa yaitu mol sisa dikali dengan MR-nya. Mol sisanya 0,7, MR-nya sama dengan 18, berarti ini sama dengan hasil perkaliannya ya, yaitu nih yang E, 12,4 gram. Kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi soal berikutnya. Perhatikan data entalpi beberapa reaksi berikut. Oke, jadi ini ada beberapa entalpi yang sudah diketahui persamaan reaksinya dan ada nilai delta-nya. Oke, yang kalau seperti ini ya, ini kan masuk termokimia ya. Ini masuk termokimia. Kalau seperti ini soalnya, teman-teman yang diperhatikan itu adalah reaksi yang diminta. Kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya itu kita mintanya reaksinya itu siapa? Kayak gitu. Jadi kita fokusnya adalah kepada yang ditanya, kepada yang ini. Oke. Dan misalkan ini reaksi pertama, reaksi kedua, ini reaksi ketiga. Nah, perhatikan ya. Ini reaksinya udah setara. Terus kita cek nih. Pada yang ditanya ini yang diminta KClO3-nya itu posisi di sebelah kiri, ya kan? Ini KClO3-nya di mana terdapat? Oke, KClO3 nih terdapat pada persamaan reaksi pertama, tetapi ini di kiri. Oke, ini kita mintanya di kanan. Berarti untuk reaksi yang pertama ini kita harus balik. Oke, ini diminta 1 molnya, ini juga untuk 1 mol. Jadi tetap ya, cuma dibalik doang. Selanjutnya kita cek lagi nih, berarti KCl. KCl, oke, di sini nggak ada ya, perlu KCl ya. Cl2-nya sebelah kiri. Oke, ini sudah sama-sama setengah juga. Oke, berarti ini tetap, kita nggak ngapa-ngapain. Terus untuk yang selanjutnya, untuk yang Mg ini, oke, kita cek lagi nih. Yang diminta, oke, gini. Ini kan nanti kan bakal ada MgO ya. Ini MgO, ini MgO. Karena nanti dibalik, berarti ini harus dikali 3 supaya M3-nya itu habis kayak gitu. Karena kan di akhir reaksi ini nggak ada yang namanya MgO. Kayak gitu ya. Jadi cuma dikali 3 aja dan tidak dibalik. Oke, kita buat nih. Reaksinya di bawah, kita ulang tulis ya. Berarti kalau dibalik yang produk menjadi reaktannya. Berarti ini KCl ditambah 3 MgO, oke, menjadi KClO3 ditambah 3 Mg. Oke, berarti nilai delta-nya karena dia dibalik yang awalnya minus, ini jadi positif. Positif 1852 kJ. Terus ini tetap, berarti kita tinggal tulis aja setengah Cl2 menjadi KCl. Sedangkan ini dia, sorry, ini bukan dibalik, ini cuma dikali 3 aja ya. Oke, ini cuma dikali 3. Berarti ini tetap, berarti ini jadi 3 Mg ditambah 3 kali setengah kan berarti 3/2 ya. 3/2 O2
terus menjadi 3 MGO. Oke. Oh iya, ini nilai deltanya tadi tetap, berarti min 437. Ini nilai deltanya tinggal kita kali 3 aja ya, berarti min 1806. Oke, ini kita baru jumlahin nilainya. Ini kan MG-nya ada nih. Nah, ini MG ada. Kita coret karena pada persamaan yang diminta itu nggak ada. Terus apa lagi? Nih MGO-nya nih. Nah, sama-sama 3 kan? Bisa dicoret. Ada lagi nggak? KCl. KCl nggak perlu kan? Jadi KCl coret. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti kita tulis yang sisa. Berarti K ditambah ini setengah Cl2-nya. Ditambah ini 3/2 O2-nya. Terus ini tulis KClO3. Kayak gitu. Baru kita hitung nih jumlah delta H-nya berapa. Oke, ini min 391. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, kilojoule per mol karena ini untuk satu KClO3-nya. Kayak gitu ya. Lanjut lagi untuk soal 50. Di bawah ini adalah beberapa potensial reduksi. Oke, yang ditanya adalah pasangan yang berlangsung spontan. Oke, teman-teman ingat kalau yang spontan itu dalam keadaan gimana sih? Kayak gitu ya. Jadi kalau dia dikatakan dalam keadaan spontan, itu kalau, oke teman-teman ingat nih, N0 sel itu kan kita bisa cari yaitu hasil dari N0 katoda, oke, dikurang N0 anodanya. Atau yang reduksi dikurang oksidasi, atau yang nilai N0-nya besar dikurang yang kecil. Jika hasil baginya ini positif, ini yang menjadi dikatakan reaksinya spontan. Kayak gitu ya. Sekarang kita cek yang untuk A. Oke. Reaksi 1 di katoda. Oke, katoda katanya berarti reaksi 1 adalah ini ya. Berarti kita buat nilainya nih. Kita buat plusnya aja ya. Plus dikurang. Oke. Ini anoda yaitu di nomor 2. Ini plus. Oke, hati-hati. Ini plusnya lebih besar. Ini, oke, supaya kelihatan deh. Ini plus 0,77 dikurang plus 1,341. Berarti hasilnya jadi minus. Ya kan? Berarti ini salah. Sedangkan yang B, kita cek reaksi 3 katanya di katoda. 3 berarti nilainya positif 1175 dikurang 4 di anoda. Oke, ini minus ya. Berarti dikurang minus. Nih, plus ditambah plus akhirnya kan jadi positif. Udah jawabnya ini. Ketemu yang B. Gitu. Kalau kita cari yang C, kayaknya salah juga nih. 1 di katoda. Katodanya plus 0,77. Ya kan? Dikurang 3 di anoda. 3-nya aja nilainya lebih gede. Ya kan? Plus 1 lagi. Nah, ini minus. Kayak gitu ya. Demikian selanjutnya cara pengerjaannya. Oke, jadi jawabnya adalah yang B. Lanjut lagi untuk soal 51. Oke. Dari reaksi berikut, ini adalah reaksi, terus kita diminta adalah laju reaksi pada percobaan yang pertama, yang kelima. Berarti ini laju reaksi kita harus cari order dulu dong, ya kan, supaya kita tahu persamaan lajunya itu berapa. Oke, kita buat dulu nih persamaan lajunya. Ingat ya, persamaan laju itu yang mempengaruhinya adalah jumlah konsentrasi dari reaktannya. Berarti ini V sama dengan konsentrasi BrO3 min, ini kita misalkan pangkat X, terus Br min pangkat Y, dan H plus pangkat Z. Oke, jadi kita cari masing-masing order dulu. Ingat, ini koefisien nggak bisa ya menjadi order ya, jadi harus kita cari berdasarkan data yang ada di sini. Oke, kita mau cari order terhadap BrO3 min. Oke, ingat kalau untuk cari order terhadap BrO3 min, kita cari yang konsentrasi Br min sama H minnya yang sama. Oke, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Ya kan? Ini kan sama nih nilainya. Oke, 1 dan 2 karena ini nanti hasil baginya 1, jadi saya nggak perlu tulis ya. Berarti langsung aja nih. Berarti V sama dengan, oke, K-nya kita coret ya. Masukin aja deh nilainya. Ini kita buat 7,2 kali 10 pangkat min 4. Ingat ya, masukin data ke sini ya. Per 2,4 dikali 10 pangkat min 4. Kayaknya udah kita coret. Ini nanti saya nggak tulis lagi ya, karena kan ini hasil baginya juga 1. Oke, masukin nilai yang ini, yaitu 0,15 per 0,05. 0,05. Ini pangkat X, oke. Ini kita sederhanain, ini sama dengan 8, ya kan? Ini sama dengan berapa nih? 15, ini 2 ya? Bentar,
15 sama 0,3. Oh wait, ini kan 1/5 ya. 15 sama-sama dibagi 0,05 deh. Ya kan, sama-sama dibagi 0,05. Berarti dia 1/3. Oke, sorry. 1/3, sedangkan kalau dia yang apa? Yang ini. Oke. Oh wait, ini 1/3 juga. I'm sorry. Ini 3. Ini juga 3. Oke, 3 pangkat X ya. Berarti X sama dengan 1. Oke, dapat ordernya nih. Order BR ini berarti nilainya 1. Nanti kita ganti X-nya jadi 1 ya. Kita buat sini. X-nya sama dengan 1. Terus lanjut lagi kita cari order terhadap BR. Oke, berarti lihat BRO3 min sama H plusnya yang sama ya. Yaitu pada percobaan 1 dan 3. Nih, ini kan sama nih. Nah, sama satu lagi ini sama kayak gitu nilainya. Oke, berarti ini BRO3 min-nya sama H plusnya saya nggak tulis lagi ya. Jadi kita buat nih nilainya, berarti V-nya itu tadi perbandingan 1 dan 3 ya. Berarti 7,2 kali 10 pangkat min 4 per 5,76 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K-nya kita coret dulu. Terus ini sama dengan berapa tadi? Yang ini ya, 0,1 per 0,2, ini tadi pangkat Y. Oke, ini kalau kita sederhanain, ini 1/8, ini sama dengan setengah, berarti X. Berarti X-nya sama, X-nya. Y-nya itu sama dengan 3. Oke, jadi order Y sama dengan 3. Sekarang kita cari order terhadap H+. Oke, berarti lihat percobaan keberapa yang sama nih. Berarti kita lihat BRO3 sama BR-nya yang sama ya, yaitu pada percobaan 2 dan keempat. Oke, hapus dulu nih supaya kelihatan. 2 dan 4. Oke, ini 2 dan 4. Nah, ini sama kan nilainya? Ini sama, ini sama. Berarti kita langsung masukin yang data yang ini. Berarti 2,4 kali 10 pangkat min 4 per 2,4 kali 10 pangkat min 4. Kayaknya nggak usah kita buat, ini 0,1 per 0,2 pangkat Z. Oke, teman-teman kalau misalnya untuk lebih cepat ya, kalau ini nilai V-nya itu lajunya udah sama, ini langsung aja nih, bahwa order Z itu sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau untuk lebih tahunya, ini kan sama-sama bagi ya, berarti 1. Oke, ini berarti 1/2 pangkat Z, ya kan? Angka berapa yang semua bilangan kalau dia pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti Z-nya ini sama dengan 0. Kayak gitu ya. Berarti kalau kita ganti nih persamaan lajunya, V sama dengan K konsentrasi BRO3 min. Tadi kan dia pangkat 1 ya, oke. Terus BR min pangkat 3, ordernya 3. Yang hanya kita nggak tulis lagi karena dia order 0. Kayak gitu ya. Oke, kita mau cari berapa laju yang ini. Oke, berarti kita cari nilai K-nya dulu ya. Kita cari nilai K. Oke, misal kita ambil percobaan yang pertama. Kita masukin nilainya. Berarti 7,2 kita masukin persamaan laju ini ya. Dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K. Dikali ini kita jadikan bilangan berpangkat aja ya. Yaitu 15 kali 10 pangkat min 2. Oke, dikali ini berarti 1 kali 10 pangkat min 1. Ya kan? Berarti ini pangkat 3. Berarti K sama dengan ini dibagi ini dong, ya kan? Berarti ini sama dengan 4,8. Oke, jadi nilai K-nya 4,8. Baru kita masukin ke data yang kelima. Karena kan yang tanya V yang kelima ya. V yang kelima. Masukin nilai K-nya. K-nya 4,8. Terus nilai ininya konsentrasinya 0,2. Oke, 0,2. Ini pangkat 1 ya, ini 0,2, tetapi di sini dia pangkat 3 karena ordernya 3. Oke, setelah dicari ini V5 nilainya itu sama dengan 7,6 dikali 10 pangkat min 3. Berarti jawabnya itu adalah yang B. Oke, gitu ya. Lanjut lagi untuk soal berikutnya, untuk soal 52. Larutan yang mengandung larutan yang mengandung 18 gram glukosa dan dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam 5,5 gram kalsium klorida. Oke, diaduk katanya dicampur, yang ditanya adalah perubahan titik beku. Oke, perubahan titik beku campuran tersebut itu berapa?
Oke, berarti kita cari dulu nih nilainya. Oke, teman-teman, sebelumnya. Ini kan dia sifat koligatif ya, dan ini adalah titik buku, perubahan titik buku. Teman-teman harus bisa bedain dulu nih senyawanya. Glukosa itu kan non-elektrolit ya, ya kan? Sedangkan kalau dia CaCl2 itu adalah elektrolit. Oke, hati-hati, berarti ada faktor Van Hoff-nya. Di sini kan dicampurkan ya, berarti molnya yang harus kita jumlahkan. Molnya mereka berdua yang harus kita jumlahkan. Oke, kita masukin rumusnya nih. Delta TF, ya kan, karena dia freeze ya, titik buku ya, itu sama dengan KF dikali M. Ya kan? Tapi ini kita nggak bisa langsung kali I. Kenapa? Karena ada larutan non-elektrolit. Jadi kita siasatinnya dengan cara seperti ini. Jadi kita masukin nilai KF-nya. Oke, kita masukin nilai molalnya itu yang ini ya. Yang molal sama dengan massa per mr dikali 1000 per pelarut dalam bentuk gram. Kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih kalau teman-teman cari mol dulu nggak masalah. Kayak gitu. Oke, berarti kita masukin dulu nih. Ini untuk yang larutan glukosa ya. Berarti ini nanti gini. Molnya glukosa ditambah molnya si CaCl2, tetapi ini molnya dikali I. Kayak gitu, karena kan dia faktor Van Hoff dibagi dengan pelarutnya kalau ini. Oke, tapi kalau misalnya ini ribet nih, kita langsung masukin aja nih ke rumusnya. Oke, caranya berarti kita buat mol glukosa dulu nih. Berarti pakai rumus yang ini ya, langsung. Berarti 18 per mr-nya, mr dari glukosa itu adalah 180. Oke, dikali 1000 per, katanya dia larut dalam 500 gram air, berarti ini 500. Oke, terus ini kita tambah dengan, ini untuknya glukosa ya kan? Karena glukosa kita nggak usah kali faktor Van Hoff karena dia adalah non-elektrolit. Terus ditambah dengan, mana nih? CaCl2, masanya 5,55. 5,55 dibagi dengan, oke, mr-nya itu adalah 111. Dikali 1000 per, katanya ini larut dalam 1000 gram air. Oke, nah, oke, hati-hati, ini baru dikali dengan I. Oke, sebelumnya, ini kan larutan elektrolit berarti ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu kan yang alfa ya, yang I ya. I itu sama dengan 1 ditambah M dikurang 1 dikali alfa. Di sini alfanya nggak diketahui nih, berapa derajat dissosiasinya. Kalau nggak diketahui nilai alfanya, dan dia diketahui dia itu adalah larutan elektrolit, oke, jadi sama aja nih artinya bahwa I-nya itu sama juga dengan jumlah N-nya. N ini adalah jumlah ion ya, berarti kita buat ionisasi dari senyawanya aja. Berarti ini Ca2 plus ditambah 2 Cl-. Jadi N-nya berapa? Jumlah ini 1 ditambah 2 berarti sama dengan 3. Kalau I-nya sama dengan N, berarti I-nya sama dengan 3 gitu. Berarti ini dikali 3. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ganti nih. KF kan hati-hati ya, bukan KB. KF, karena ini titik buku. Berarti 1,86. Oke, buat dulu nih dalam kurung ya. Ini kita coret-coret dulu. Ini kan 100 ke sini, ini jadi 2. Terus ini ke sini 0,1 ya kan? 0,1 dikali 2 berarti ini 0,2 ditambah ini ke sini ya kan? Ini 0,05. Ini kan habis nih. Nah, berarti ini kita tinggal kali, berarti 0,15. Nah, berarti kita jumlahin aja. Berarti kalau kini kita jumlahin nilainya adalah 0,651 derajat Celcius. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang C. Oke, ingat konsepnya dan perhatikan larutannya apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Lanjut lagi, kelarutan PbI2 timbal iodida. Oke, dalam 3 liter air. Oke, pada suhu 25 derajat Celcius diketahui 2,85 gram. Oke, ini KSP ya. KSP yaitu hasil kali kelarutan. Berarti kita harus tahu dulu nih solubility-nya berapa kelarutannya. Jadi kelarutan itu sama juga dengan kemolaran. Oke, berarti kita cari dulu nih berapa kemolaran dari PbI2. Oke, ini kita bisa pakai rumus singkatnya aja, ya cepatnya seperti tadi ya. Massa per mr dikali 1000 per volume. Kalau teman-teman mau cara yang lebih maksudnya terserah mau pakai cara cepat ini atau yang ini juga nggak apa-apa. Oke, berarti ini kita masukin dulu masanya yaitu tadi ketahui
2,805. MR dari PBI2 ini udah diketahui AR-nya ya, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Ini 461 dikali 1000 per volumenya 3 liter, berarti ini 3000. Oke, berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Ini 2, sekian ya. Oke, jadi kalau dibulatin tetap 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, setelah itu kita ionin senyawanya. PbI2. Ini kita ionin jadi apa? Pb2 plus ditambah 2 imin. Ya kan? Kalau misalkan ini S, berarti ini S. Ini good. Ini 2S. Karena kan perbandingan koefisiennya. Untuk mencari KSP, itu berarti hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya. Nih, ya kan? Berarti kalau kita masukin, ini nilainya S, ini nilainya 2S dikuadratin, berarti carinya adalah 4S pangkat 3. Sekarang kita ganti nih nilai S-nya, berarti 4 dikali, ini 2 kali 10 pangkat min 3, dipangkat 3 lagi. Berarti sama dengan 4 dikali, 2 pangkat 3 kan 8, dikali. Ingat, kalau dia bilangan berpangkat, kalau dia dikuadratin, kalau dipangkat gini, ini jadi dikali ya, berarti kali 10 pangkat min 9. Berarti ini sama dengan 32 kali 10 pangkat min 9. Ternyata nggak ada. Oke, majuin ke depan. Berarti 3,2 kali 10 pangkat min 8. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Nih, paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik atau antipiretik. Oke, ini biasanya digunakan untuk sakit kepala ya, atau demam kayak gitu. Ini ada diketahui rumus kimianya, rumus strukturnya. Yang ditanya adalah isomer optis aktif. Oke, teman-teman ingat dulu sebelumnya, isomer optis aktif itu adalah jika atom C, atom C itu kan maksimal mengikat 4 ya. Jadi 4 atom C ini mengikat 4 yang berbeda. Misalnya di sini X, ini Y, ini Y, ini Z, misalnya ini R. Jadi keempat-empat yang diikatnya itu beda. Kalau misalnya kita lihat sekilas saja ya, ini nggak ada. Jadi ini jawabnya nggak ada isomernya. Kalau misalnya ini misalnya C-nya, ya kan? Di sini juga ada C, ada rangkap lagi. Ini juga rangkap, beda. Di sini N, ini ada H, di sini beda lagi. Ini N, bukan N, tetapi dia harus C, ya kan? Berarti ini bukan. Berarti ingat jawabannya adalah tidak isomer. Ingat konsepnya tadi bahwa isomer aktif itu adalah atom C yang mengikat 4 struktur yang lainnya atau 4 gugus yang lainnya itu beda, nggak ada yang sama satupun. Itu yang namanya isomer optis aktif. Oke, lanjut lagi. 55 energi yang terlibat pada reaksi reaksi natrium, menjadi ini ion natrium dalam bentuk gas. Adalah energi sublimasi dan afinitas elektron katanya. Teman-teman perlu ingat, perhatikan nih reaksinya. Sebelumnya ya, energi sublimasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengubah fasanya. Jadi yang benarnya itu kalau dia sublimasi, itu Na yang awalnya dia solid, itu menjadi Na dalam bentuk gas. Ini energi sublimasi. Ternyata ini bukan, ya kan? Dan afinitas elektron, afinitas elektron itu adalah energi yang diperlukan untuk menangkap elektron. Ini bukan reaksi penangkapan, ini melepaskan elektron. Ini adalah reaksi pengionan. Kalau misalnya ditanya energi apa yang terlibat, ini adalah energi ionisasi, bukan sublimasi, bukan afinitas. Berarti ini salah. Afinitas elektron adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas. Ini salah. Kalau dia diminta adalah energi yang diperlukan untuk melepas, itu adalah energi ionisasi. Sedangkan kalau afinitas elektron itu adalah energi yang diperlukan untuk menangkap satu elektron. Bisa ya? Jadi ini pernyataan salah, sebabnya juga salah, berarti ini jawabnya adalah yang D. Nah, lanjut lagi kita soal ke-56. Di sini yang diminta itu sebanyak 0,3 gas hidrogen. Ini kesetimbangan ya. Kesetimbangan, kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Ini sebanyak gas hidrogen. Dengan gas iodin akan membentuk katanya tekanan HI.
Nah, sebelumnya kita setarain dulu reaksinya. Ini reaksinya belum setara ya. Ini hanya 2, ini 1. Berarti ini dikali 2. Baru udah sama. Oke. Terus setelah itu katanya nih, bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat kesetimbangan tercapai, diperoleh tekanan HI-nya. Oke, berarti ini mula-mulanya nih. Ini 0,3. Ini 0,5. Oke, ini bereaksi, ini sisa. Ingat ya, ini dalam bentuk ATM. Jadi untuk reaksi kayak gini bukan cuma hanya mol aja yang bisa ya. Bisa juga dalam bentuk tekanan. Terus katanya ini setelah terjadi kesetimbangan, HI-nya terbentuk 0,2. Kalau ingat ya, kalau dibilang di soal itu dalam bentuk kesetimbangan, itu berarti udah dalam bentuk nih sisanya. Berarti di sini 0,2. Oke, di awal kan nggak ada karena dia produk. Ini 0,2. Berarti kalau kita mau cari ini, kita bandingkan ke sini ya. Oke, ke sini tadi yang udah diketahui atau ke sininya. Berarti ini 1, ini 2, berarti 1/2-nya ya. Berarti ini 0,1, ini berarti 0,1 juga. Berarti ini yang sisa 0,2, ini 0,4. Jadi yang kita pakai itu adalah yang dalam kesetimbangannya. Oke, terus kita cari nih nilai KP-nya, karena kan ini ketekanan. Oke, KC juga nggak masalah. Tapi kalau kita cari KP kan karena dia tekanan ya. Berarti tekanan parsial dari HI, oke, dipangkatin dengan koefisiennya per tekanan parsial dari H2 dikali tekanan parsial I2. Sekarang kita masukin nilainya. Untuk O2, untuk HI nilainya 0,2 dikuadratin per H2 nilainya 0,2. Oke. Ini 0,4. Ini kan sama-sama 0,2 ya, ini coret, ini sisa 1. Berarti ini 2/4, kalau dia 2/4-nya berarti 0,5 ya, setengahnya. Oke, jadi nilai KP-nya adalah 0,5. Oke, perhatiin. Untuk reaksi kesetimbangan katanya nilai KC dengan KP-nya sama. Teman-teman ingat hubungan KP dengan KC? KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Oke, delta N ini itu adalah selisih jumlah mol, produk dikurang jumlah mol dari reaktan. Tapi hati-hati ya, ini dalam bentuk gas kalau dia KP. Tapi kalau misalnya dia KC, itu dalam bentuk aqua dan gas. Oke, ini semuanya gas, berarti semuanya kita perhitungkan. Di produk nilai koefisiennya 2. Oke, di reaktan ini 1, ini 1, berarti 2. Berarti nilai delta N-nya sama dengan 0. Oke, kita masukin nilai delta N-nya, berapapun nilainya, kalau pangkat 0 kan jadi 1, ya kan? Berarti di sini KP-nya sama dengan KC nilainya. Oke, ini benar, dan ada hubungan sebab akibat, berarti ini jawabannya itu adalah yang A. Ya, lanjut lagi. Ion dari asam oksalat. Oke, pKa-nya nih yang diketahui. Terus setelah itu, katanya merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dari ini dari asam oksalat ya, bukan asam oksalat, asam benzoat. Oke, pKa-nya 10. Sebab keasaman dari asam oksalat lebih kuat daripada keasaman, bukan asam benzoat, fenol. Oke, keasaman fenol katanya lebih rendah dibandingkan dengan keasaman asam oksalat. Kita cek nih. Teman-teman ingat note-nya ya. Nih, ada catatannya. Jadi semakin kecil, jadi jika pKa-nya ini dia semakin kecil, jika pKa-nya itu semakin kecil, berarti dia semakin asam. Semakin asam atau berarti asamnya itu semakin kuat. Kayak gitu. Dan kalau dia asamnya semakin kuat, berarti basa konjugasinya atau basa konjugatnya semakin kalau dia makin kecil semakin asam, berarti basa konjugatnya itu dia semakin lemah, ya kan? Berarti ini semakin lemah. Kalau dari segi keasamannya ya, dia semakin lemah. Berarti kalau kita lihat di sini nih, yang paling kecil kan nih 1,25, ini 10. Berarti kalau yang paling kecil berarti dia semakin asam, ya kan? Berarti ini yang paling asam. Nah, kalau ini yang paling asam, berarti dia merupakan basa yang lemah, ya kan? Dibandingkan yang ini, kayak gitu. Berarti ini benar. Terus untuk yang ini keasaman H2 lebih kuat, ini benar ya, karena tadi hubungan akibat sebab akibatnya. Karena gini, kalau nilai pKa itu, ya kan, itu kan tinggal diantilokan aja ya dari nilai Ka-nya, ya kan? Berarti kalau ini dia
pKa-nya 1,25, berarti nilai Ka-nya itu sama dengan 10 pangkat min 1,25, ya kan? Kalau pKa-nya itu sama dengan berapa nih? 10, berarti ini Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 10. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat nih, ini nilainya lebih besar, ya kan? Jadi kalau nilai Ka-nya besar, itu berarti dia memiliki sifat asamnya itu kuat. Kayak gitu. Makanya nih keasaman dari H2CO24 itu lebih kuat daripada fenolnya. Oke? Dan ini ada hubungan sebab akibatnya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Jadi teman-teman ingat konsepnya di sini ada dua ya. Jika pKa-nya semakin kecil berarti dia semakin asam dan asamnya itu semakin kuat. Kalau dia bersifat asam kuat berarti dia termasuk basa lemah. Kayak gitu atau basa konjugasinya lemah. Kayak gitu ya. Dan kalau nilai Ka-nya besar itu berarti dia semakin kuat sifat asamnya. Oke, lanjut lagi. Aluminium trifluorida AlF3 merupakan padatan ionik, oke. Padatan ionik dengan titik didih 1291 dan memiliki kelarutan, oke, solubility-nya ada. Padatan ini juga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Oke, pernyataan yang benar yang mana? Katanya AlF3 dapat direaksikan dengan, oke, kita buat reaksinya. AlOH3 ini ditambah HF, oke. Ini hasilnya jadi AlF3 ya, ditambah H2O. Teman-teman ini jadi ionin aja. Ini kan Al3+, ini OH-, ini H+, ini F-. Al-nya sama F-nya, makanya terbentuk ini. Ya kan? Nanti tinggal penyetaraan reaksinya aja. Kayak gitu. Terus, ini berarti benar. Kalau yang kedua, AlF3 diproduksi melalui reaksi reaksi Al ditambah dengan HF. Oke, kalau ini kita reaksikan Al itu kan berasal dari ionnya Al3+. Ini diionnya jadi H+ dengan F-. Ketemu lagi nih. Berarti AlF3 ditambah H2 gas hidrogen. Ini nanti tinggal disetarain aja reaksinya. Berarti ini benar. Oke. Kalau diminta nih, AlF3 memiliki geometri molekul tetrahedral. Kalau dia tetrahedral, itu bentuknya itu adalah geometrinya ya, AX4. Berarti yang terikat itu ada 4. Di sini aja nih kelihatan, yang terikat adalah 3, ya kan? Kalau kita gambarin, Al itu kan di elektron valensinya 3 ya, berarti 1, 2, 3. F-nya di sini ada nih. Ini ada F. Ini ada F. Ya kan? Ini nanti tinggal disamain aja nih. Jadi 8. Karena kan F itu dia punya 7. Jadi ini jadinya AX3, bukan AX4. Jadi ini bukan tetrahedral. Oke. Selanjutnya, kelarutan AlF3 meningkat dalam larutan yang mengandung NaF. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Ini kan padatan katanya dari asam Lewis. Kelarutannya dalam 100 ml air. Gini. Kalau untuk ke AsP, kalau kelarutan, ini kan berarti ada ion yang senama ya, sama-sama ada F-nya. Oke, jadi kalau kelarutannya kalau dengan adanya penambahan ion senama, itu akan memperkecil kelarutan, bukan memperbesar kelarutannya. Oke, jadi semakin banyak ionnya yang sama, itu berarti nanti untuk kelarutannya itu dia membutuhkan energi yang besar, atau nanti kelarutannya itu makin besar. Kelarutannya itu makin kecil. Jadi semakin susah untuk dilarutkan, kayak gitu. Jadi ini yang benar adalah 1 dan 2. Lanjut lagi. Larutan yang mengandung KCl di elektrolisis, sebesar, kayaknya ini saya ada salah tulis soalnya. Ini dia sebesarnya, ini 2 ampere ya, 2 mega ampere. 20, ini 20 mega ampere. Berarti ini kita buat reaksi elektrolisis dulu ya. Ini larutan KCl. Berarti KCl-nya, ingat ini dalam bentuk larutan. Ini kita ionin dulu. Jadi K+ ditambah Cl-. Dan ini elektrolitanya PT ya. Platina berarti dia inert. Berarti yang mengalami reaksi itu, oksidasi reduksinya adalah ionnya sendiri. Ini ingat aturannya. Ini kan K+ ini adalah berasal dari ion golongan 1. Tetapi karena dia dalam bentuk larutan, yang mengalami reaksi reduksi itu adalah air. Yaitu 2H2O ditambah 2 elektron. Ini menjadi H2 ditambah 2 OH-. Terus di anodanya, bawah dikit deh. Di anodanya, yaitu Cl-nya sendiri. Cl-, ini kan melepaskan elektron ya. Jadi 2 Cl-.
kita bentuk ion klorida tambah 2 elektron. Oke. Di sini katanya kuat arusnya adalah 20 mega ampere. Berarti ini kita kalikan, kalau kita jadikan ke ampere ya, ini berarti 20 kali 10 pangkat min 3. Oke, ampere. Terus setelah itu, oke, di sini diketahui adalah waktunya. Berarti ini, kalau diketahui I sama T, berarti kita bisa cari mol elektron. Oke, mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500. Masukin nilai I-nya yang tadi 20 kali 10 pangkat min 3 dikali T-nya udah dalam detik ya, berarti kita nggak usah konversi lagi, per 96.500. Oke, setelah dihitung, ini nilainya 0,01 mol. Oke, jadi mol elektronnya itu 0,01. Kita cari dulu nih. Ion sealmin mengalami reaksi reduksi. Bukan ya, sealminnya oksidasi, terjadi di anoda. Ini salah. Air mengalami oksidasi, ini juga salah. Oke, ini mah kalau kayak gini nggak bisa mencari, juga udah ketahuan ya. Berarti jawabnya itu adalah 2 sama 4. Kalau 2 sama 4, berarti itu opsinya adalah yang C. Oke, tetapi nih, supaya teman-teman bisa ngerti, nanti mana tahu ada soal kayak gini, kita cari ya, apakah benar nih. Tadi katanya mol elektronnya adalah 0,01 ya, ini 0,01. Kita cari yang di katoda dulu nih, yang 4. Katanya gas yang dihasilkan adalah 10 mg. Kita cek. Berarti di sini gasnya H2O ya. Gas hidrogen. Ini koefisiennya 2. Ini koefisien 1. Berarti berapa mol dari H2? Berarti 0,005 mol. Oke. Karena yang ditanya adalah massa. Berarti sama dengan massa itu mol dikali dengan AR. Molnya 0,005 dikali AR-nya, ini berarti MR ya, karena kan dia gas hidrogen, molekul, berarti ini dikali 2. Berarti ini sama dengan, nilainya itu adalah benar, ini 10 mg. Oke, 10 mg, ini benar. Terus kita cek nih, yang dioksidasi katanya di anoda benar nggak gas Cl2-nya itu 3,55. Nah, ini tadi kan molnya 0,01. Berarti ini setengahnya juga 0,005 ya kan? Berarti kita cari massanya, berarti sama dengan molnya dikali dengan MR-nya. Molnya 0,005 dikali MR-nya itu adalah 71. Nah, kalau dikalikan hasilnya benar yang ini. Oke, jadi jawabnya adalah C. Kita lanjut untuk soal terakhir. Diketahui beberapa reaksi berikut ini. Oke, pernyataan yang benar yang mana? Teman-teman harus bisa ya bedain yang mana reaksi eliminasi, adisi, substitusi. Oke, clue-nya kayak gini. Ini kan di awal dia nggak ada rangkap ya. Ini tiba-tiba menjadi rangkap. Kalau ada reaksi seperti ini dan ada molekul yang dilepaskan, ini adalah reaksi eliminasi. Oke, jadi reaksi eliminasi itu adalah dari yang tunggal menjadi rangkap. Itu eliminasi. Oke. Sedangkan nih ya, kita kesini dulu. Kalau dari rangkap menjadi tunggal dan ada yang masuk, ini berarti dia reaksinya itu adalah reaksi adisi. Oke, jadi dari rangkap menjadi tunggal, itu adisi. Sedangkan kalau ini teman-teman perhatiin, ini di sini ada Cl, tiba-tiba digantikan dengan NH2. Berarti ini ada penggantian. Kalau ada pergantian, berarti ini adalah substitusi. Oke, berarti kita cek nih jawab yang benar. Reaksi 1 merupakan reaksi adisi, bukan, itu eliminasi. Ini dehidrasi, ini salah. Ini eliminasi salah, berarti yang 4 ini yang benar ya, substitusi. Oke, berarti jawabannya D yang ini. Oke, demikian dulu untuk pembahasannya. Semoga teman-teman semuanya bisa ngerti ya. Please jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.